Oke, jadi selamat siang, selamat datang kembali di pertemuan ke-10 kelas mikrobiologi atau pertemuan kedua setelah UTS. Jadi seperti, pertemuan lalu kita sudah mempelajari pertemuan mikroorganisme. Pada pertemuan ini kita akan pelajari lebih lanjut tentang, resistensi mikroorganisme, quorum sensing, dan juga biofilm. Jadi pertemuan ini akan dilakukan dengan metode, kalian mendengarkan video pembelajaran ini, dengarkan dengan seksama dari awal sampai akhir, dan di tengah-tengah video saya akan memberikan beberapa kuis-kuis. Nah, kuis-kuisnya dikerjakan juga pada waktu kuliah dan harus dikumpulkan, sebelum waktu kuliah berakhir. Jadi dikumpulkan melalui daring. Jadi, saya harap kalian dengarkan ini cukup seksama dan jika ada pertanyaan silahkan ditulis pada, forum daring yang telah disediakan. Nah, untuk materi pertemuan ini saya sudah breakdown menjadi 5. Itu akan mempelajari mekanisme molekular resistensi mikroorganisme, prinsip dasar quorum sensing, biofilm dan permasalahannya pada kesehatan, pengendalian biofilm, dan juga di akhir akan pelajari metode uji potensi anti quorum sensing dan juga biofilm. Oke, kita masuk ke antibiotik. Jadi sepertinya saya rasa semua sudah tahu antibiotik itu apa. Jadi antibiotik itu suatu senyawa atau agen yang digunakan untuk mengkombat atau melawan adanya bakteri-bakteri patogen yang masuk ke dalam tubuh dan bisa menyebabkan penyakit atau menginfeksi dan menyebabkan gangguan pada kesehatan. Seperti itu. Nah, antibiotik untuk di bagian ini jadi di sini ada 4 jenis antibiotik dikelompokkan berdasarkan sumbernya. Jadi yang warna hijau itu contohnya seperti ini, golongan-golongan fosfanat atau aminoglikosid, tetrasiklin, semuanya adalah produk-produk natural dari actinomycet. Nah, sedangkan yang warnanya biru seperti polymyxin ini semua produk-produk natural dari bakteri-bakteri lain. Maksudnya bakteri-bakteri lain selain actinomycet. Terus ada yang ungu-ungu seperti asam fusidik, cephalosporins itu produk-produk natural dari fungi, jadi fungal natural products. Nah, sedangkan yang warna oranye itu antibiotik sintetik. Contohnya nitrofuran, piridinamid itu semua antibiotik-antibiotik sintetik, dia tidak berasal dari alam, tetapi pembuatan antibiotik sintetis ini terinspirasi dari bentuk-bentuk struktur dari produk-produk natural. Begitu. Nah, di sini bisa dilihat bahwa antibiotik yang paling pertama digunakan secara klinis itu disebut salvarsan. Salvarsan itu pada zaman itu sangat terkenal ya karena dia antibiotik yang pertama dan dia waktu itu disebut sebagai magic bullet atau bullet ajaib. Tapi salvarsan sudah tidak lagi digunakan di klinis pada saat ini. Kemudian yang terkenal berikutnya adalah penisilin. Jadi penisilin ditemukan pada 1930, tapi sekarang penisilin sudah resisten. Bahkan resistensinya ditemukan jauh sebelum, bukan jauh, tapi sebelum penisilin itu di-approve untuk digunakan secara klinis, tapi dia sudah keburu resisten. Kemudian ditemukan lain ada streptomycin, kemudian ditemukan juga yang 2010 yang paling baru di gambar ini adalah lipiamycin sama dari golongan diaryl pyrrolin seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat di gambar yang berikutnya, jadi bagan ini menggambarkan kapan antibiotik itu ditemukan. Jadi di bagian atas ini kapan antibiotik ditemukan. Nah, di bagian bawah ini menggambarkan kapan antibiotik itu mengalami resistensi. Contohnya sulfonamid ditemukan pada 1936, tetapi dia mengalami resistensi pada 1942. Contoh lain seperti tadi misalnya penisilin, golongan-golongan beta-laktam, ditemukan dia ini mulai digunakan 1943, tetapi dia resistensinya sudah duluan ditemukan pada 1940 seperti itu. Dan contoh-contoh lain, golongan cephalosporin, beta-lactam juga sudah mengalami resistensi sekitar tahun 1987. Nah, resistensi antibiotik, jika kalian lihat di sini, kebanyakan antibiotik itu sudah mengalami resistensi, sehingga itu menjadi sesuatu yang sangat concerning atau sangat mengkhawatirkan. Bahkan WHO sudah mulai mencanangkan, dan saya bekerja sama bersama saintis-saintis bagaimana caranya supaya kita harus mencari alternatif dari antibiotik-antibiotik ini, karena antibiotik-antibiotik ini sudah semakin banyak yang mengalami resistensi. Jadi beberapa
peneliti sudah mulai mencari alternatif baik itu dari alam, baik dari mengambil inspirasi dari alam dan mensintesis yang baru, karena akan berbahaya sekali jika pada saat suatu saat kita tidak ada lagi antibiotik yang bisa kita gunakan. Nah, sebagai apoteker ini adalah sesuatu yang harus menjadi perhatian kita juga, resistensi dari antibiotik. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana antibiotik itu bisa mengalami resistensi, kenapa antibiotik itu bisa tidak diterima lagi oleh bakteri dan bakteri sudah bisa maksudnya tidak berefek lagi kepada bakteri itu. Nah, di sini kalian bisa lihat ada resistensi dari antibiotik. Nah, ada beberapa molekular mekanisme atau mekanisme molekuler di balik terjadinya antibiotik resistance. Nah, ini jika kalian lihat gambar ini adalah pentagonal 3, 4 ya. Jadi struktur pentagonal ini adalah menggambarkan antibiotik di bagian ini. Nah, di sini ada DF, berarti 6 molekular mekanisme di mana antibiotik itu bisa mengalami resistensi. Jadi perlu saya diterangkan terlebih dahulu bahwa antibiotik untuk berefek dia harus masuk nembus barrier ini dan harus masuk ke dalam sel. Nah, permasalahannya terkadang antibiotik itu tidak bisa masuk lagi ke dalam sel dan akibatnya otomatis ya dia tidak bisa berefek atau tidak bisa beraksi sebagai antibiotik karena dia tidak masuk ke dalam sel, tidak terikat pada target dan sebagainya. Permasalahan pertama adalah antibiotik itu mengalami modifikasi. Antibiotik itu strukturnya antibiotik itu berubah. Nah, karena strukturnya berubah, akhirnya dia tidak bisa masuk. Nah, kenapa berubah? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah terjadi penambahan gugus pada antibiotik itu. Gugus-gugus yang tertambahi, contohnya ada gugus asetil, ada gugus fosfat, dan gugus adenil. Nah, semua penambahan terjadi pada amino glikosida contohnya. Nah, penambahan itu dilakukan oleh enzim-enzim tertentu, contohnya misalnya kalau untuk penambahan gugus asetil, otomatis enzimnya adalah N-asetil transferase. Kalau dia gugus adenil, maka N-adenil transferase. Kalau gugusnya fosfat, maka dia adalah O-fosfotransferase. Jadi ada penambahan gugus-gugus ini sehingga merubah struktur dari antibiotik itu sendiri. Struktur antibiotiknya berubah, otomatis nggak bisa masuk ke dalam sel, otomatis tidak bisa bereaksi. Yang kedua yang bisa terjadi adalah antibiotik itu mengalami degradasi. Kalau tadi kan penambahan gugus ke antibiotik, kok ini perubahan atau breakdown atau degradasi dari antibiotik itu jadi menjadi kecil-kecil seperti ini. Nah, bentuknya berubah lagi. Nanti terjadi oleh beta laktamase, contohnya enzimnya, bentuknya berubah lagi, otomatis bentuk berubah, tidak lagi masuk ke dalam sel, tidak lagi berefek. Jadi ini ada salah satu alasan kenapa antibiotik itu tidak bisa lagi bereaksi atau dianggap bakteri sudah resisten, tidak mau lagi menerima antibiotik tersebut, tidak bisa berefek. Jadi karena antibiotiknya sendiri yang berubah struktur, entah dia ketambahan gugus atau entah dia mengalami degradasi, jadi dia pecah-pecah menjadi bagian yang kecil lagi. Intinya bentuknya berubah, tidak bisa lagi masuk ke dalam sel. Mekanisme yang kedua, yang berikutnya, yang C, itu adalah bentuknya tidak berubah, bentuknya tetap. Tetapi ternyata sel itu tidak mau menerima lagi antibiotik itu, jadi antibiotiknya dipompa keluar. Nah, pemompaan antibiotik keluar oleh sel ini bisa melalui dua cara. Yang pertama adalah adanya pompa-pompa atau antibiotik efflux pumps. Ini pompa-pompa ini menggunakan energinya dari ATP ini, dia mendorong keluar antibiotiknya keluar. Nah, cara kedua ada pompa-pompa yang ada di sini, MFS, MATE, dan sebagainya yang ada di sini, dia menggunakan menggunakan gradien proton. Dengan adanya gradien proton, dia memompa antibiotik itu keluar. Nah, antibiotik terpompa keluar, baik menggunakan energi, menggunakan baik oleh pompa yang menggunakan energi atau pompa yang menggunakan gradien proton, dia terpompa keluar antibiotik, akhirnya keluar dari sel, dia tidak bisa beraktivitas kembali. Nah, itu mekanisme yang ketiga ya, terpompa keluar. Yang keempat adalah tadi strukturnya tidak berubah, dia belum sampai masuk jadi belum bisa pompa.
alasan berikutnya adalah terjadi modifikasi dari target. Jadi target tempat antibiotiknya itu terikat yang berubah. Karena targetnya berubah, akhirnya dia tidak match. Kalau di sini target tidak berubah, antibiotik yang berubah. Kalau di sini targetnya berubah, antibiotiknya tidak. Akhirnya dia tidak bisa terikat. Nah, perubahan dari target itu bisa beberapa cara. Yang berapa alasannya? Yang salah satunya itu adalah perubahan pada rRNA atau ribosom rRNA. Jadi yang terjadi rRNA metiltransferase, lagi-lagi kalau ada enzim transferase, ada metil berarti ada penambahan gugus. Di sini yang ditambahkan ada metil. Jadi ada terjadi metilasi pada rRNA 23S di subunit yang besar maupun yang subunit yang kecil rRNA 16S, ketambahan gugus metil, akhirnya ya targetnya itu berubah. Si antibiotiknya udah nggak bisa nempel lagi di situ. Tadinya bisa nempel tetapi tidak bisa nempel ke situ. Jadi perubahan lainnya adalah ada pada prekursor peptidoglikan. Contohnya itu ada glikopeptid di sini dilihat, kalau normalnya dia bisa terikat pada D-ala, tetapi terjadi perubahan jadi D-ala, D-leon, jadinya perubahan di sini. Nah, akhirnya target si antibiotiknya itu tidak bisa lagi terikat pada target itu. Jadi, target modifikasi juga atau modifikasi dari target tempat antibiotik itu terikat juga bisa menyebabkan resistensi antibiotik. Berikutnya adalah adanya antibiotik sesquiterrin ini itu melibatkan protein-protein yang dapat terikat pada antibiotik dan ngeblok protein itu supaya tidak bisa masuk ke target. Jadi dia itu ngeblok. Jadi dia menghambat keterikatan antibiotik pada target. Nah, yang berikutnya itu adalah ini target molekular mekanismenya ke F. Itu ada target bypass, itu melibatkan generasi dari penambahan target antibiotik atau subunit yang tidak cocok ke bindingnya itu. Jadi ini harusnya dia cocoknya sama target yang begini, tetapi karena dia targetnya juga diubah menjadi oleh target-target bypass, akhirnya dia tidak bisa terikat. Jadi harusnya dia terikat langsung pada ini, tapi adanya target bypass menyebabkan dia tidak bisa terikat atau terganggu lah. Dia tidak bisa terikat pada target harusnya. Jadi ini adalah 6 molekular mekanisme di mana antibiotik resistensi itu terjadi. Nah, di sini ini adalah papernya atau referensi yang bisa kalian baca lebih jauh tentang materi ini karena ini cukup bagus diterangkan di dalam referensi ini ya. Nah, ini adalah gambaran lain, ini sebenarnya dari sumber lain, tetapi intinya itu sama seperti tadi, di mana antibiotik itu bisa mengalami resistensi secara intrinsik, jadi disebut resistensi intrinsik jadi bakteri itu mengalami resistensi intrinsik ke antibiotik tertentu. Contohnya di sini gambarnya menunjukkan bahwa ada mekanisme intrinsik, ada 3 jenis antibiotik A, antibiotik B, antibiotik C. Jadi semuanya ini adalah contohnya adalah antibiotik beta-lactam. Contohnya apa? Beta-lactam, penisilin, itu mentarget suatu penicillin binding protein atau PBP. Jadi dia itu targetnya tadi kalau kalian ingat pertemuan slide sebelumnya ada modifikasi target. Nah di sini antibiotik A, B, C berusaha masuk. Nah kalau antibiotik A itu bisa masuk ke dalam sel melalui membran spanning porin protein. Nah ini ada pore, jadi antibiotik A bisa masuk dan dia bisa mengikat pada target. Dan dia menghambat peptidoglikan, sintesis peptidoglikan. Akhirnya dia bisa membunuh bakteri karena dia bisa menghambat sintesis peptidoglikan. Yaitu salah satu bagian penting di dalam didik sel bakteri. Jadi bisa menghambat. Nah, antibiotik B yang terjadi, antibiotik B itu bisa juga masuk ke dalam sini. Ini yang bulat-bulat bisa masuk ke dalam sel melalui porin ini, tetapi tidak seperti antibiotik A yang bisa langsung menghambat peptidoglikan, tetapi antibiotik B ini malah dikeluarkan, dipompa keluar. Nah, ini adalah gambarannya tadi, dipompa keluar, efflux pump. Dipompa keluar, jadi dia nggak bisa langsung terlihat, udah masuk, tapi dipompa keluar. Antibiotik C tidak bisa masuk sama sekali.
Jadi dia tidak bisa mengakses, alasannya tidak bisa masuk. Kalau ditanya kenapa, ya tadi seperti dijelaskan, ada bisa terjadi modifikasi dari antibiotik itu sendiri, antibiotiknya itu ketambahan gugus, atau dia mengalami degradasi atau rusak, akhirnya nggak bisa masuk. Alasan lain, targetnya berubah, akhirnya dia tidak bisa masuk ya. Jadi ini sama seperti tadi gambarannya, tetapi dari segi gambar yang lebih detail supaya dengan harapan mungkin lebih bisa dimengerti. Ini adalah contoh. Ini di mana penjelasan ini lebih lanjut ada pada referensi paper ini. Selanjutnya ini adalah gambar lain lagi, sebenarnya mirip menjelaskan yang bagan gede tadi. Di sini tadi saya sudah jelaskan bahwa ada mutasi dari target yang bisa menyebabkan antibiotik itu menjadi resisten seperti itu. Itu dari paper yang sama di Nature. Di sini ya ini juga sama seperti tadi, target yang mengalami perubahan, akhirnya antibiotik tidak bisa masuk ya. Nah ini adalah sebenarnya ringkasannya, summary dari beberapa mekanisme molekuler mekanisme yang bisa terjadi. Contohnya ini adalah mikroorganisme menghasilkan enzim yang bisa rusak oleh drugnya itu sendiri. Jadi enzim yang bisa merusak atau mendegradasi, tadi beta-laktamase contohnya, bisa mendegradasi antibiotiknya itu sehingga dia tidak bisa berefek lagi. Nah itu mikroorganisme juga bisa merubah permeabilitasnya terhadap drugnya. Jadi dia membrannya itu tidak lagi mau menerima antibiotiknya itu untuk masuk. Bisa juga targetnya itu berubah dan metabolic pathway-nya juga berubah. Jadi dan juga enzim-enzimnya yang diubah. Jadi ini cuma ringkasan, tapi secara garis besar seperti yang tadi saya jelaskan di bagian yang pertama bahwa ada 6 molekular mekanisme di mana bakteri itu bisa menolak antibiotik itu termasuk, sehingga terjadilah resistensi antibiotik. Nah, lalu kita masuk ke pokok bahasan berikutnya, ke quorum sensing. Apa sebenarnya quorum sensing? Jika kalian lihat di gambar ini ada gambar sel-sel. Jadi sel-sel itu baik sel-sel yang sejenis maupun sel-sel yang berbeda jenis, ini bisa saling komunikasi satu sama lain. Komunikasinya itu saling memberitahu bahwa oh di sini dia men-share atau informasi, di sini dia mau berbagi informasi tentang sel itu. Informasinya berupa macam-macam, contohnya bisa tentang densitasnya dan sebagainya, dan dia akhirnya sel-selnya yang telah menerima informasi akhirnya membuat gen sesuai dengan kebutuhan dari sel itu. Jadi misalnya komunikasi antar sel ini berguna sebagai pembagian informasi yang memberitahukan kondisi dari sel itu, sehingga sel-sel lain itu juga bisa memproduksi gen yang berguna gitu, sesuai. Nah, ini ada yang disebut dengan namanya auto-inducer. Jadi di saat jadi quorum sensing itu tadi dijelaskan di ini kan dia mengalami komunikasi antar sel. Nah, quorum sensing itu suatu contoh selular. Jadi suatu contoh komunikasi seluler sudah diketahui dari cukup lama. Nah, quorum sensing itu mengkoordinasi behavior dari bakteri itu di dalam suatu koloni. Jadi tanpa adanya quorum sensing, dia tidak bisa mereka saling berindividu gini. Jadi dengan adanya quorum sensing, mereka bisa saling berkelompok dan saling berkoordinasi satu sama lain. Jadi quorum sensing ini bisa dikatakan cukup penting untuk mengkontrol produksi dari gen-gen bakteri atau ekspresinya, dan dia juga mempertahankan viabilitas dari koloni bakteri itu sendiri. Karena kalau misalnya tidak dikontrol, maka bakteri itu semuanya memproduksi gen-gen yang berbeda-beda yang tidak saling berhubungan dan tidak menguntungkan dari segi koloni. Jadi bagaimana supaya koloni itu bertahan hidup? Mereka harus saling berkomunikasi satu sama lainnya. Itu cukup bisa dimengerti. Nah, di situ di dalam proses ini ada yang dinamakan autoinducer. Jadi autoinducer itu suatu peptida yang disekresi oleh bakteri pada kondisi tertentu, dan dia biasanya semakin tinggi autoinducernya, maka semakin banyak
yang diproduksi. Jadi ketika konsentrasi dari autoinducer itu mencapai suatu level yang dianggap sufisien atau level yang cukup, dia akan men-trigger transkripsi dari gen-gen spesifik di dalam sel, di dalam bakteri koloni supaya bisa bekerja berkesinambungan satu sama lain. Jadi Coronary enzim itu membiarkan plaktonik atau sel-sel yang sendiri atau disebut juga sel-sel yang berenang bebas atau free swimming itu untuk mengadopsi group behavior ini ketika dia sampai ke dalam densitas tertentu. Nah, produksi dari autoinducer dari bakteri itu tidak ada, ini mana ya gambarnya ini. Ini autoinducer itu dia harus proporsional. Itu dia simple proportion terhadap densitas dari populasinya itu. Jadi Coronary enzim ini sangat dia sangat depend terhadap pelepasan dari signaling molekulnya ini. Jadi Coronary enzimnya itu yang menentukannya itu adalah pelepasan dari autoinducernya itu. Nah, kalau ini adalah justru antagonis. Antagonis itu bekerja sebaliknya atau kebalikan dari autoinducer itu sendiri. Contohnya adalah, nah ini adalah sebenarnya ini masuk ke dalam kuis ya, kuis nomor 1 tentang autoinducer. Jadi figur ini menunjukkan, jadi ini pertanyaannya adalah, ini adalah signaling, mekanisme signaling. Dia figur ini menunjukkan suatu signaling mekanisme signaling yang memperbolehkan bakteri itu untuk melakukan coronary enzim. Nah, jelaskan mekanisme quorum sensing di mana dia bisa berperan aktif di sini. Jadi apa yang terjadi di sini? Apakah indusernya itu terikat pada apa? Jadi ya itu jelaskan mekanisme quorum sensing terjadi di sini. Seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, ada autoinducer yang berperan aktif di situ dalam quorum sensing, dan autoinducernya itu di sini ngapain? Jadi cuma jelaskan gambar ini menunjukkan apa. Jadi mekanisme quorum sensing yang terjadi di gambar ini seperti apa gitu. Nah, di sini adalah gambaran impact dari quorum sensing di dalam metabolisme mikrobial dan juga kesehatan manusia. Nah, ini adalah quorum sensing. Quorum sensing itu bisa berhubungan dengan pembentukan biofilm. Nah, biofilm apa? Itu akan masuk di dalam materi berikutnya. Biofilm itu apa? Nah, dia juga bisa berperan aktif atau berperan penting di dalam interaksi mamalia bakteria di sini. Ada juga bisa untuk sporulation, bisa juga untuk pigmentasi, untuk biodegradasi dari polutan-polutan. Untuk sintesis antibiotik juga sangat penting untuk diketahui, mempelajari quorum sensing. Ada juga generasi bioelektrisitas, ada untuk fermentasi, dan juga ada pathogenesis atau virulence, dan ada interaksi antara tanaman-tanaman bakteria. Itu juga penting untuk diketahui, untuk dipelajari quorum sensing lebih lanjut. Ini ada di dalam referensi yang sudah saya cantumkan di sini. Nah, kuis yang pertanyaan yang kedua, tadi kuis yang pertama adalah mendeskripsikan quorum sensing yang ada pada gambar itu. Kuis yang kedua adalah jelaskan secara singkat apa itu quorum sensing yang terjadi di gram positif dan bagaimana quorum sensing yang terjadi di gram negatif. Jadi secara singkat, yang bisa saya jelaskan adalah di gram negatif bakteria, di situ autoinducernya biasanya disebut sebagai AHL. Di gram negatif bakteria itu autoinducernya AHL. Nah, itu salah satu ya, contohnya saya kasih contoh perbedaan gram negatif dan positif. Kalau gram negatif, autoinducernya disebut AHL atau acyl homoserine lactons. Sedangkan kalau di gram positif, itu autoinducernya adalah oligopeptida, ada short peptida, contohnya adalah peptida-peptida dengan 8, ini ada signal peptid ya, 8 sampai 10 panjangnya itu asam amino sekitar 8 sampai 10 asam amino.
Jadi dia gram positif. Bakteri gram positif itu biasanya berkomunikasi dengan menggunakan oligopeptida yang termodifikasi sebagai sinyal dan dua komponen dari tipe membran bound-nya ini sensor histidin kinase sebagai sensor kinase ini sebagai reseptornya atau penerima signal dari oligonukleotida tersebutnya. Itu salah satu contoh perbedaan gram negatif dan gram positif. Coba kalian bikin esai singkat sekali tentang perbedaan antara koron sensing di gram positif dan gram negatif bakteria. Nah, ini adalah salah satu contoh koron sensing inhibitor yang berasal dari marine microorganisme, di mana dia menghambat koron sensing di dalam bakteri seperti itu. Jadi di studi ini dia menemukan bahwa beberapa organisme-organisme marin itu bisa menghambat koron sensing antibakteria. Kenapa itu penting? Karena dengan adanya koron sensing itu dihambat, otomatis koron sensing itu kan dibutuhkan untuk bakteri bertahan hidup. Nah, apabila ada agen yang dapat menghambatnya, maka dia bisa menjadi antibiotik yang berpotensi seperti ini. Contoh ini kan tadi ada autoinducer, ada penghambatan autoinflux, dia bisa menghambati autoindus sintase. Jadi ketika dia autoinducer sintasenya dihambat, akhirnya autoinducer tidak bisa lagi menyebabkan ini masuk ke dalam sel begitu. Jadi ada potensi dari mikroorganisme laut di mana dia bisa berperan sebagai antibiotik. Nah, kita masuk ke pokok bahasan berikutnya adalah biofilm. Jadi biofilm itu apa sebenarnya? Bisa kalian lihat di gambar ini adalah gambar keduanya itu gambar biofilm dengan penampilan berbeda. Di sini kalian lihat ada lapisan tipis di sini, makanya disebut sebagai film atau lapisan tipis. Jadi bakteri lapisan tipis. Ini bakterinya. Nah, ini adalah gambar mikroskopis. Di sini ada keterangan dia merupakan polymicrobial biofilm, polymicrobial biofilm yang dibentuk oleh P. aeruginosa. Jadi P. aeruginosa itu warna merah, sedangkan dan juga S. epidermidis atau Staphylococcus epidermidis itu warnanya hijau. Nah, mereka itu membentuk suatu lapisan tipis di sini, jadi kayak numpuk ya, jadi numpuk satu sama lain. Jadi dia ini ada suatu gambaran dari biofilm yang dibentuk oleh P. aeruginosa sama S. epidermidis. Lalu kenapa bakteri itu membentuk biofilm? Biofilm itu apa? Oke, itu seperti lapisan tipis. Lalu lapisan tipis itu apa sebenarnya? Jadi biofilm itu sebenarnya adalah kumpulan sel mikroorganisme, khususnya bakteri yang melekat di suatu permukaan, dan dia diselimuti oleh pelekat karbohidrat yang dikeluarkan oleh bakteri. Nah, biofilm itu terbentuk karena mikroorganisme itu cenderung menciptakan lingkungan mikro dan juga lingkungan yang niche untuk mereka sendiri, yang cocok untuk lingkungan mereka sendiri. Mereka berusaha supaya lingkungan itu gimana mendukung keberlangsungan hidupnya. Jadi biofilm itu juga bisa dikatakan dia memerangkap sebagai nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan populasi mikroorganisme. Dan dia juga membantu mencegah lepasnya sel-sel dari permukaan pada sistem yang mengalir. Jadi terkadang kalau sistem yang mengalir, sel-sel itu kan lepas, akhirnya mati. Nah, dia juga mencegah agar sel-sel itu tidak lepas. Jadi sebagai perekat sendiri. Jadi permukaan sendiri itu merupakan, karena permukaan itu merupakan habitat yang penting bagi mikroorganisme itu. Karena nutrisi itu bisa terjerap pada permukaan sehingga kandungan nutrisinya dapat lebih tinggi daripada di dalam larutan. Nah, konsekuensinya jumlah dan aktivitas mikroba pada permukaan biasanya lebih tinggi daripada pada air. Nah, seperti itu. Jadi biofilm itu seperti suatu lapisan yang mendukung keberlangsungan hidup dari bakteri itu sendiri, karena di lapisan itu bisa melekatkan bakteri-bakteri dan juga bisa sebagai tempat penyimpanan nutrisi untuk keberlangsungan hidup dari bakteri itu sendiri. Sama seperti koron sensing tadi yang merupakan sesuatu komunikasi sel untuk bertahan hidup, biofilm ini juga salah satu cara agar bakteri itu bisa bertahan hidup. Oleh karena itu, sama seperti koron sensing, biofilm itu menjadi suatu target
antibiotik yang berpotensi. Jika biofilm itu bisa ditarget, maka diharapkan keberlangsungan hidup bakteri itu bisa dihambat juga. Nah, ini adalah pembentukan biofilm. Ketika dia low density, maka dia akan mengalami signal molekul, terus fluorescence reseptor. Tapi kalau misalnya dia aggressive type, bisa sampai membentuk formation di biofilm. Kalau misalnya dia populasi density-nya cukup tinggi, dia kan semakin banyak di sini, maka dia bisa membentuk suatu biofilm di koloninya itu. Jadi makin besar densitasnya, kemungkinan terbentuk biofilmnya makin besar. Nah, ini adalah skematik yang menggambarkan formasi dari biofilm tersebut. Di sini bisa dilihat the formation begins, jadi formasinya itu dimulai dengan attachment. Attachment-nya itu disebut reversible karena bisa lepas, bisa nempel lagi. Jadi attachment dari sel-sel plaktonit yang bentuknya warna coklat ini diikuti dengan adhesi ke surface yang abu-abu ini. Jadi dia attachment atau dia lepas sel-sel plaktonik ini dan dia menempel pada surface atau sini yang warna abu-abu. Nah, bakteri itu kemudian membentuk monolayer dan dia irreversible. Setelah dia membentuk monolayer dan dia membentuk matriks sehingga dia tidak bisa lagi lepas. Dia di sini disebutkan dia sudah irreversible karena ada pembentukan matriks. Istilahnya itu kayak lem yang mengikatnya itu lagi. Jadi kalau tadi dia masih bisa lepas, nempel, tetapi di sini udah ada formasi monolayer dan ada produksi matriks. Kemudian ada pembentukan mikrokoloni dan ada terlihat ada multilayer atau perbentukan lapis-lapis. Nah, selanjutnya di dalam fase berikutnya biofilm ini kemudian matang atau menjadi mature. Dia membentuk karakteristik seperti struktur mushroom atau seperti struktur jamur karena adanya polisakarida. Nah, dia membentuk seperti ini atau istilahnya dia makin tebal gitu. Seperti kalau kalian bangun rumah dari awalnya itu tempelkan bata, tempelkan semen, kemudian disusun lagi makin tinggi. Nah, dia akan makin tinggi terus makin berbentuk seperti rumah atau berbentuk seperti kalau di sini konteksnya adalah bentuk seperti mushroom karena adanya polisakarida. Selanjutnya, beberapa sel mulai lepas dan biofilmnya itu mulai dispersi. Jadi dia akan pada akhirnya makin banyak, terus biofilmnya itu mulai dispersi dan dia memulai siklus baru. Dia lepas, ini planktoniknya tadi lepas, dan dia mulai nempel lagi ke surface dan mulai siklus baru. Nah, di surface ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu banyak sekali nutrisi-nutrisi. Jadi bakteri sangat suka ada di surface ini karena banyak nutrisi-nutrisi untuk keberlangsungan hidupnya. Jadi dibandingkan dia berenang bebas di lautan atau di larutan, dia lebih suka sebenarnya menempel pada permukaan karena di situ nutrisi dapat terperangkap dan lebih mudah untuk digunakan untuk bakteri keberlangsungan hidupnya seperti tadi ya. Jadi ini perkembangan biofilm dari dia tuh planktonic cell yang lepas nempel di surface, kemudian makin banyak makin tinggi sebagai jamur dan saking udah mencapai titik jenuh, kemudian lepas lagi planktoniknya dan dia masuk ke siklus terus membentuk suatu siklus yang berkelanjutan seperti itu. Nah, salah satu contoh biofilm bisa ditemukan di salah satu penyakit adalah di dental plaque. Kalau misalnya kalian sakit gigi, kemungkinan ada terbentuk biofilm dari bakteri. Contohnya sini ini ada gigi yang sehat, tidak terjadi apa-apa. Dan di sini makanya rajin-rajin sikat gigi dengan bersih, kalau tidak nanti akan menyebabkan lubang pada gigi. Karena di lubang pada gigi itu bisa ada bakteri-bakteri. Nah, bakteri-bakteri itu makanin bagian gigi kalian. Nah, ketika bakteri itu terus makanin bagian gigi kalian, itu ya itu adalah penyebab kenapa gigi kalian itu menjadi sakit. Jadi di sini ada biofilm di sini ada contoh lain ketika dia udah makin parah, itu akan makin masuk ke dalam dan kalian makin kerasa di bagian sarafnya itu ya. Jadi di situ ada bakteri yang mengikis gigi itu karena bakteri itu menggunakan gigi kalian itu sebagai media untuk pertumbuhan dan dia mengambil nutrisinya ya dari gigi kalian, makanya dia terus menggerogoti sampai bawah terus lubang.
Seperti itu adalah satu contoh biofilm di dalam kesehatan. Nah, ini adalah kontrol dari biofilm. Nah, ini adalah tugas yang ketiga. Tadi kan udah 2 tugas singkat. Kontrol ketiga adalah bacalah paper ini dan ambillah suatu penjelasan ringkas tentang gambar ini. Ini adalah gambar tentang gimana mengkontrol formasi biofilm. Sebenarnya tadi saya sudah jelaskan secara singkat ya bagaimana formasi biofilm itu dan kira-kira dia bisa dikontrol mana. Di sini bisa dilihat dia bisa memberikan, ini ada gambar obat, ini dia bisa menginhibisi pada bagian mana kira-kira untuk merusak pembentukan dari biofilmnya ini. Jadi lihatlah di paper ini ada control of biofilm formation, antibiotics and beyond. Di sini bisa kalian baca dan di sini cukup satu paragraf mungkin ya, atau mungkin 1-2 paragraf singkat tentang pengontrolan formasi dari biofilm. Nah, selanjutnya adalah uji potensi antiquorum sensing dan biofilm. Nah, untuk sama seperti semua obat, sebelum kita menyatakan oke, ini beraktivitas, oke, ini berpotensi untuk segala hal, dia harus diuji terlebih dahulu. Sama seperti hal ini, antiquorum sensing maupun biofilm itu perlu diuji terlebih dahulu sebelum dikatakan oke, dia berpotensi. Sebenarnya ada beberapa banyak cara untuk menguji ini. Nah, saya mengambilnya salah satu contoh dari suatu paper. Di sini cukup bagus ya papernya. Jadi dia menjelaskan tentang anti-quorum sensing dan anti-biofilm activities di dalam Blastopetris parus terhadap suatu bakteri Pseudomonas aeruginosa. Jadi di sini udah dijelaskan. Nah, ini dia saya mencuplik dari metodenya. Ini ada 3 cara untuk mendeteksi menguji biofilm anti-quorum sensing tersebut. Sebenarnya banyak sekali cara, tetapi yang saya ambil dari paper ini adalah yang merepresentasikan cara yang paling susah ke cara yang paling gampang. Jadi cara yang paling gampang itu dengan mikroskopik analisis atau analisis mikroskopik dari bakteri biofilm, yaitu kalian ambillah bakteri yang sudah kalian tumbuhkan atau kolonikan, kalian lihat pertumbuhan biofilm itu, karena biofilm itu akan terlihat jelas di dalam mikroskop ya. Contohnya adalah gambar tadi yang pertama saya tunjukkan di sini. Ini kan gambar mikroskopis, kebetulan itu menggunakan 2 bakteri, jadi diberi staining atau beri warna. Dan ketika diberi warna kan kalian bisa lihat ini terbentuk seperti ini, seperti biofilm, karena bakteri normal tidak membentuk. Kalau tidak ada biofilm, maka pergambarannya atau perbentukannya tidak seperti ini. Tapi karena ini ada biofilm, maka dia berbentuk seperti ini. Nah, itu bisa dilihat dengan light microscopy di sini. Light microscopy and confocal laser scanning microscopy digunakan untuk melihat penghambatan dari formasinya itu. Jadi, biasanya di dalam eksperimen, kalian bandingkan antara suatu sel yang normal dengan suatu sel yang kalian beri perlakuan. Nah, kalian bandingkan biasanya sel yang normal tanpa perlakuan, biofilmnya itu harusnya lebih banyak dibandingkan yang diberi perlakuan jika kalian berharap bahwa perlakuan itu menghambat. Jadi itu dibandingkan secara gambar mikroskopis dengan menggunakan slide. Nah, itu adalah cara yang saya bilang paling simple karena itu merupakan pengamatannya. Cara yang berikutnya adalah dengan bisa menggunakan microtiter plate assay. Jadi, plate assay ini berdasarkan ELISA ya, dengan menggunakan antibodi primer, antibodi sekunder, kemudian ada proses pencucian juga untuk menghilangkan background noise-nya itu, kemudian habisnya diberikan substrat. Nah, substratnya itu kemudian ada enzim dan substratnya nanti akan berubah warna. Jika dia positif akan biasanya berubah warna. Jika negatif maka dia warnanya tidak ada atau pudar. Nah, itu dia berdasarkan dia metode kolorimetrik ya, atau berdasarkan lihatnya pada warna, kemudian nanti dibaca pada panjang gelombang tertentu. Bila ada warnanya dia akan menyerap panjang gelombang dan dia absorpsinya akan lebih besar. Nah, ini dilihat di sini kan, di sini ada tulisannya dibaca spektrometri pada 590 karena dia akan melihat terbentuknya warna kristal violet seperti itu. Bentukan warna. Nah, yang berikutnya adalah untuk Congo Red Assay. Agar assay dia juga melihat perubahan warna pada agar. Nah, tes patogennya diinokulasi di dalam
red agar ini Kongo tersuplementasi atau tidak dan dilihat setelah 48 jam. Jadi ini adalah 3 contoh metode yang bisa digunakan untuk melihat potensi dari anti-biofilm atau anti-quarrels enzim dari suatu senyawa. Nah, ini papernya cukup bagus, silakan dibaca karena selain ada 3 ini, ada juga yang lain lagi. Dan dia cukup mendeskripsikan metode yang digunakannya dengan cukup baik. Nah, ini metode-metode yang digunakan untuk deteksi dan pembacaan dari biofilm yang diproduksi oleh device-device medical. Jadi di sini juga ada referensi, saya sarankan juga untuk membaca karena di sini juga dia menjelaskan beberapa metode-metode untuk deteksi biofilm dan juga screening anti-biofilm di dalam agen-agen tertentu. Ini adalah beberapa caranya di dalam medical ini yang diproduksi di medical device. Kemudian ada juga metode-metode deteksi biofilm seperti tadi saya jelaskan. Jadi selain ada metode tube, jadi dia lebih ke kualitatif karena dia melihat adanya biofilm yang terbentuk di dalam tabung kalian. Jadi di bagian bawah dari tabung itu ada biofilm yang terbentuk. Itu lebih ke deteksi kualitatif. Kemudian ada juga tadi Kongo red agar seperti yang digunakan pada paper yang saya tunjukkan itu adalah deteksi kualitatif dari melihat adanya perubahan warna dari koloninya. Nah, ini ada juga micro tether plate itu seperti menggunakan sistem itu ELISA. Jadi dia prinsipnya sama seperti ELISA, dia dengan adanya antibodi primer, antibodi sekunder, kemudian ada substrat dan substratnya itu dan adanya enzim yang akan memancarkan warna dan warnanya itu yang akan dibaca absorbasinya pada 590 tadi karena kristal violet dibaca 590 dengan menggunakan spektrometer. Dan juga yang lebih canggih lagi dengan menggunakan real-time PCR dengan melihat deteksi dari gen-gen. Jadi yang dideteksi pada PCR kan ekspresi dari gen. Nah, apabila ternyata di situ biofilmnya itu masih ada gennya masih tinggi, maka dapat dikatakan bahwa agen kita tidak efektif sebagai anti biofilm. Tetapi ketika dengan PCR dilihat ada penurunan ekspresi dari gen biofilm, maka dapat dikatakan bahwa biofilm kita itu bukan agen kita itu berpotensi untuk bekerja sebagai anti biofilm atau anti coercive karena dia bisa menurunkan ekspresi dari gen-gen biofilm itu. Nah, itu yang dilihat dengan PCR. PCR ini lebih kuantitatif dan lebih valid sebenarnya daripada perubahan warna karena perubahan warna ini sangat-sangat subjektif, tetapi bisa cukup bagus untuk digunakan sebagai landasannya, kecuali untuk ELISA yang cukup valid juga karena menggunakan reaksi antara substrat, enzim, dan juga ada antibodi-antibodi yang berperan di situ. Jadi lebih ke kuantitatif, ini dua ini kuantitatif dan ini kualitatif di atas. Nah, ini juga ada metode lain, screening metode untuk anti-biofilm dan antimikroba, antimikroba terhadap produsennya. Contohnya tadi udah dijelaskan, ada microtiter plate, itu membaca biofilm yang terproduksi di dalam agennya wall itu, jadi melihat produksinya seperti apa. Nah, ini tadi cuma penjelasan lebih detail lagi. Ada juga dengan menggunakan mass spectrometry. Nah, mass spectrometry ini lebih detail lagi sama seperti PCR karena dia mendeteksi exoenzim lokasi dari matriks biofilmnya itu. Jadi apabila agen kita emang bagus sebagai anti biofilm, maka seharusnya enzim-enzimnya itu ekspresinya itu lebih rendah seperti itu. Dan selanjutnya, nah ini adalah masih lanjutan dari ini beberapa metode lain yang bisa digunakan juga untuk memproduksi instrumen yang digunakan untuk memproduksi biofilm dan untuk mengeksamin proses pembentukan biofilmnya itu bisa dengan alat-alat ini. Jadi ini alat-alat lebih ke instrumental ya kalau tabel yang ini, alat-alat yang bisa digunakan untuk proses itu. Nah, jadi kita sudah mempelajari tadi tentang antibiotik resistensi, tentang quarrel sensing, tentang biofilm, dan juga metode-metode yang bisa digunakan untuk
menganalisis uji anti-biofilm sama uji core sensing. Nah, tadi kuisnya udah saya jelaskan ada 3, dan ada satu lagi yang terakhir adalah kalian silakan cari salah satu paper jurnal apapun yang menjelaskan tentang aktivitas antibiofilm, uji aktivitas antibiofilm suatu tanaman terhadap bakteri, dan tuliskan metode yang digunakan di dalam jurnal tersebut. Jadi contohnya saya sudah beri contoh di sini, ini adalah paper ini. Nah, paper ini menggunakan 3 ini yang utama untuk menganalisis aktivitas biofilm dari ekstraknya tersebut, ekstrak dari funginya itu terhadap bakteri P. aeuginosa. Jadi ini dijelaskan ada 3. Jadi cukup beri penjelasan singkat metodenya apa dan bagaimana dilakukannya untuk menguji antibiofilm dan dikatakan positif, aktif, berpotensi sebagai antibiofilm jika ujinya menunjukkan apa. Jadi contohnya seperti tadi saya jelaskan di sini mikroskopik, ketika dia terjadi, ketika dilihat terjadi morfologinya itu lebih tipis, maka terjadi penghambatan atau pembentukan dari bakterial biofilmnya itu ya. Seperti itu ya. Jadi itu ada 4 soal, silakan dikerjakan, itu cukup singkat, jadi saya rasa bisa diselesaikan di setengah jam terakhir, atau ini, kan ini 40 menit ya, kalian punya waktu sekitar 40 menit lagi untuk ya 40 menit ya, kalian punya waktu makan 60 menit lagi mungkin, atau sisa waktu terakhir untuk menyelesaikan kuis itu, dan dikumpulkan paling lambat akhir waktu perkuliahan melalui daring yang sudah disediakan. Ya, jika ada pertanyaan, silahkan tulis di forum diskusi, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi.